Hikmah yang ke-48. Qala Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fid dharain amin. Ila an qala min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqati wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallati. Hati ada yang hati mati dan ada hati yang hidup. Hati yang hidup adalah hati yang telah dikuasai oleh rasa pengagungan kepada Allah, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diberi dengan rasa takut kepada Allah dan juga harapan kepada kasih sayang Allah. Hati yang hidup adalah hati yang di dalam hati yang mengagungkan Allah, itu hidup. Mengagungkan Allah di sini maknanya mengagungkan Allah dan mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Kalau tiba-tiba Anda punya hati yang di saat disebut nama Allah, hati Anda bergetar. Atau paling tidak ada keinginan Anda untuk mengagungkan nama Allah. Itu hati yang diberi oleh Allah kehidupan. Hati yang hidup. Hati yang diberi oleh Allah. Hati yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan Allah ini bukan basa-basi, karena sumbernya dari hati. Kalau orang memang pada dasar hatinya mengagungkan Allah, mau tidak mau, akan mengagungkan semua yang diagungkan oleh Allah. Baginda Nabi, kita akan mengagungkan Rasulullah, mengagungkan malaikat Allah, mengagungkan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita merendahkan Nabi, berarti merendahkan Allah, murtad juga, keluar dari iman. Jadi ada hati hidup. Nah kalau hati yang mati itu adalah hati yang sepi daripada pengagungan kepada Allah. Dikumandangkan Al-Quran tidak ada rindu untuk mendengar. Diangkat syiar agama Allah, tidak ada kerinduan untuk mengagungkan. Biasa saja. Dengar azan biasa, dengar bulan Ramadan biasa, dengar nama ulama biasa, dengar Nabi Muhammad biasa. Hati yang mati itu. Kalau hati yang hidup disebut Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Disebut nama sahabat Nabi langsung kagum radhiyallahu taala anhu. Ada rasa hidup hatinya itu. Rasa kagum kepada mereka yang diagungkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada tanda-tanda hati itu hidup. Yang jelas kalau hati hidup yaitu tadi, mengagungkan Allah, mengagungkan yang diagungkan oleh Allah. Takut melanggar Allah. Takut melakukan keharaman, rindu melakukan kebaikan karena ada surga di balik itu semuanya. Wa min alamati mautil qalbi, kalau Anda pengen tahu hati Anda ini mati atau hidup. Min alamati mautil qalbi, tanda kalau hati seseorang itu mati, adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqati, yaitu di saat dirimu tidak pernah merasa gelisah dan susah di saat engkau tidak bisa melakukan kebaikan. Orang lain melakukan, kok kita tidak bisa melakukan, kok tenang-tenang saja. Awas, hati-hati, hatimu mati. Hatimu mati. Lihat orang pada pergi ke masjid mengadakan majelis taklim, tenang saja. Bahkan tidak pernah tergerak, enggak pernah mikirin, bahkan enggak engah. Naudzubillah. Tapi ada orang yang hati hidup tapi belum bisa. Ya Allah, enaknya orang itu bisa ngaji setiap minggu. Aduh, di rumah aku repot, punya kerjaan, aku harus jualan. Ada hatinya hidup. Lihat orang ngaji, rindu, biarpun dia belum bisa, hidup dia. Melihat orang bersedekah, oh ya Allah, enaknya orang itu sedekah. Sudah kaya, banyak sedekah, kaya dunia, kaya akhirat, dia rindu. Nah itu hati hidup. Kalau Anda ingin tahu hati Anda hidup atau tidak, tengok diri Anda di saat melihat orang melakukan kebaikan, kemudian oh Anda kok tidak bisa melakukan, apa yang Anda rasakan? Seperti gini loh ya.
Dibalik kalau itu kita memberi, sebenarnya kan di saat kita melakukan sebuah kebaikan, kita akan mendapatkan sesuatu dari Allah. Ini saja. Anda sangat memerlukan misalnya sembako. Anggap saja Anda yang diberi oleh Allah diuji dengan ekonomi yang pas-pasan. Anda sangat memerlukan bahan-bahan makanan, apakah itu minyak goreng, beras, dan sebagainya. Kemudian sudah dikasih tahu ibu, jam 7 nanti datang ya ke toko ini, nanti insya Allah jam 7 sampai jam 8 akan dibagi-bagi sembako. Oh, girang ya. Anda girang. Girang untuk mendapatkannya. Senang, karena sembako kita butuhkan. Baik. Tak taunya apa? Sampai di situ, ya Allah, kok jalan macet. Lampu merah lagi. Oh. Pas itu jam 8, 5 menit baru ditutup. Selesai. Ibu nggak dapat apa-apa. Coba. Ngenes atau tidak? Ya Allah, telat 5 menit. Ya Allah, 5 menit. Padahal itu hanya sembako yang hanya dimakan di dunia. Bagaimana Anda atau kita yang katanya punya iman kepada hari akhir, di sana ada surga yang kenikmatan surga tidak bisa dibanding dengan kenikmatan dunia. Mendengar seruan sholat duha tidak pernah tertarik. Mendengar seruan sedekah biasa saja. Nah, kalau tadi kan dengar informasi dapat bantuan sembako, senang kan begitu. Ada berita sholat duha, sedekah, bangun masjid, pesantren. Kalau tiba-tiba hati Anda tergerak seperti orang yang bakal terima sembako tadi, nah, berarti hati Anda hidup. Oh, ya Allah, kapan kesempatannya? Ya Allah, membangun masjid belum jadi. Pak, punya duit enggak? Enggak punya. Ya Allah, gimana ini kita enggak punya duit? Pengen nyumbang enggak punya duit. Nah, hati hidup. Di saat sudah masjid jadi, Anda dia, ya Allah, masjid jadi megah, yang sholat banyak, yang ibadah banyak. Saya enggak bisa sedekah karena dia melarat. Nah, rasa gelir, rasa susah itu, rasa nyesel, itulah hati yang hidup. Dan dia dapat pahala sudah. Tapi yang repot tidak pernah menyesal. Ada kebaikan dilakukan orang lain, dia nyantai saja. Biasa saja. Nggak pernah ada kerinduan. Bahkan mungkin menghindar dari kebaikan. Pengumuman proposal masjid. Dapat nanti bangunan masjid. Lagi. Tapi kalau orang sudah dipilih hatinya hidup, apa kira-kira? Apa yang bisa kita bantu? Saya nggak punya duit, tapi saya punya urukan atau apa. Nanti aja kalau ada tukang saya ngasih makan sehari. Wow, apa? Ada kerinduan untuk berbuat baik, hati hidup. Dan di saat tidak bisa melakukan, menyesal. Menyesalnya ya penyesalan yang dahsyat. Seperti seorang ibu atau bapak-bapak yang rajin sholat malam tahajudan. Dia nikmati tahajudan, akan tapi suatu ketika terlambat tidurnya hingga dia tidak bisa melakukan sholat malam, tiba-tiba dibangunkan oleh Allah, sudah terdengar azan subuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, nggak tahajudan. Dan ini dilakukan oleh para orang-orang soleh, semacam Abu Yazid Al-Bustami dan sebagainya. Imam Abu Yazid Al-Bustami itu suatu ketika itu ketinggalan sholat malam semalam saja. Biasanya tahajud panjang, tiba-tiba malam itu dibikin tidur oleh Allah. Sampai tiba-tiba bangun, sholat subuh, adzan subuh sudah dikumandangkan. Nyeselnya nggak kira-kira. Padahal tahajud kan nggak wajib. Nyeselnya nggak kira-kira itu menangis dia, sampai nangis. Dicari apa kesalahannya. Istighfar yang banyak kok sampai aku tidak dibangun oleh Allah. Nyeselnya Allah. Kehilangan, benar-benar kehilangan sesuatu yang besar banget. Dicari kesalahannya. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, ketemu dosanya. Gara-gara dosa sedikit. Dosa yang ia lakukan, ceritanya ada orang minta-minta. Ceritanya ada orang minta-minta, itu orangnya keker. Gagah berkata. Terbetik di hatinya Imam Abu Yazid Al-Bustami itu begini. Ini orang gagah kok minta-minta. Cuman gitu toh. Dia koreksi diri, suudon, merasa suudon sama orang. Orang keker kok minta-minta. Kalau tidak bisa ngerti kan diam saja. Tapi kalau sudah mulai gemetar di hatinya, nyusul dicari orangnya untuk minta maaf. Takut melakukan dosa.
Karena dosa yang dilakukan seorang hamba, itulah yang akan menjadikan orang itu jauh dari Allah, mudah meninggalkan kebaikan dan mudah melakukan kemaksiatan. Nah ini nyesel kayak begitulah. Anda sudah tergolong seperti ini atau belum? Gitu loh. Lihat orang berbondong-bondong pergi ke masjid, Anda kok belum bisa. Apa yang ada di hati Anda? Orang pada berlomba-lomba bisa bersedekah. Apa yang Anda lakukan saat ini? Orang pada melakukan banyak ibadah. Apa yang Anda lakukan saat ini? Kalau ternyata Anda tidak pernah punya penyesalan, maka ketahuilah hatimu mati. Kata Ibn Atha'il, hati yang mati. Wa turkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zallati. Dan tidak ada penyesalan di saat adanya kesalahan yang dilakukan. Na'udzubillah. Ada orang kayak Abu Yazid Al-Bustami hanya melakukan kesalahan gitu tak menangis. Lah kita pernah tidak menyesali dosa-dosa kita. Maka tanda hati yang mati adalah jika seorang hamba melakukan sebuah dosa tapi tidak pernah menyesal. Berarti hatinya betul-betul mati, nggak pernah menyesal. Orang mati itu nggak ngerti duitnya diambil, kalungnya diambil, kan begitu. Dompetnya diambil karena dia mati. Orang mati. Sama hati mati begitu. Kalau orang hidup diambil duitnya ya jangan boleh. Jangan, ini duit saya. Hati yang mati nggak mau kehilangan kebaikan. Melakukan dosa berat. Ya, namanya manusia memang bisa melakukan dosa. Kan memang manusia kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu khata'un. Suka melakukan salah. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu yang bertobat. Kita bisa berdosa, tapi lihat, nah tobat inilah naik pangkat. Siapa sih yang tidak berdosa dari bangsa manusia ini? Hanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi yang tidak pernah berdosa karena maksum. Adapun kita ada kelemahan-kelemahan kita. Sesaat kita melakukan dosa dengan mata kita, sesaat kita melakukan dosa dengan telinga, dengan lisan, dengan anggota tubuh kita. Akan tapi kita ialah orang baik bukan orang yang tidak pernah berdosa. Kalau orang tidak pernah berdosa, jelas itu orang baik dan itu hanya ada pada Nabi. Tapi orang baik dari kalangan manusia biasa seperti kita adalah yang di saat melakukan dosa sekecil apapun bergegas minta ampun kepada Allah. Dia berdosa, tapi segera menyesal. Menyesal yang sesungguhnya. Dan menghadirkan penyesalan ini harus ada kesadaran. Kalau dia katakan oleh para ulama dijelaskan bahasanya syaratnya orang bertobat itu harus ada penyesalan. Sampai baginda Nabi menyebutkan at-taubatu hiyan nadamatu. Yang namanya tobat itu adalah penyesalan. Yang tidak menyesal tidak dianggap tobat. Kalau seseorang pernah melakukan dosa, kemudian dia merenungi dosa tersebut lalu memikirkan hukumannya yang amat berat, kemudian bagaimana murka Allah, bagaimana nanti dia bicara Allah di hari kiamat. Kemudian sampai dia menyesali dosa tersebut sampai merasa ketakutan. Nah, hidup hatinya. Dan sekarang kita perlu menghidupkan hati kita dengan menghadirkan, membiasakan merenung kita. Tafakkur. Merenungi dosa kita, masa depan kita nanti di akhirat. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, jika Allah belum mengampuni kita, maka ketahuilah dosa itu akan tampak di alam barzakh. Sekecil apapun. Begitu sebaliknya, sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, kemudian kok dia menyesal lalu mohon ampun kepada Allah dengan serius, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, maka ketahuilah as-saibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Tanyakan hati kecilmu sendiri, hatimu hidup otomatis. Pernahkah Anda menyesali dosa-dosa Anda, ambil waktu di tengah malam untuk menyebut kesalahan Anda kepada Allah, lalu Anda atau belum? Pernah atau belum? Kalau belum, khawatir hati kita itu mati. Para kekasih Allah punya waktu khusus untuk mengadu kepada Allah. Padahal setiap saat beliau mengadu. Untuk mengadukan kesalahan-kesalahannya. Nah, mengadukan kepada Allah akan kesalahan kita ini juga makna sadar. Orang minta ampun tapi nggak sadar akan dosanya itu malah bikin pegel kalau dengan manusia. Bikin kesel. Dengan Allah pun kita harus punya adab. Makanya penyesalan itu kan syarat utama dalam pertobatan. Istighfarnya banyak, astagfirullahaladzim, tapi tidak menyadari akan dosa-dosanya.
Itu seperti dikatakan oleh Rabi'ah Adawiyah, kalau orang istighfarnya nggak sadar, itulah istighfar yang perlu diistighfari. Istighfarnya tadi perlu diistighfari, istighfarnya orang kurang ajar. Minta maaf ya kan? Bawa terus astagfirullah di depan sinetron, buka aurat, astagfirullah, astagfirullah. Sambil yakut maksiatan, astagfirullah, astagfirullah apa itu? Agar tapi dengan penuh kesadaran. Dan begitulah Allah yang Maha Kasih memberikan kepada seorang hamba itu segala kelemahan untuk bisa disadari, untuk bisa melambung pada kemuliaannya. Dia lemah, melakukan dosa, kemudian dia sadar dengan dosanya, setelah itu ternyata Allah mengangkatnya. Bahkan kalau disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Surga yang disiapkan Allah untuk orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha. Memang disebutkan adalah orang bersedekah, berinfak dalam keadaan senang, dalam keadaan sepi. Itu adalah orang-orang bertakwa. Tapi lanjutannya apa? Orang bertakwa yang tempatnya nanti di surga ternyata bukan hanya orang yang beramal baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastakharu lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Nah, termasuk orang ahli surga itu yaitu orang yang walladzina idza fa'alu fahishatan, orang yang melakukan dosa keji. Bahkan kalimat fahisha ini dosa yang paling berat sekalipun. Selain asalkan bukan menyekutukan Allah. Dosa naudzubillah, dosa zina, dosa judi, dosa mabuk, dosa besar. Kuncinya satu, dzakarullah, ingat Allah. Kalau Allah akan menyiksa kalau belum mengampuni kita. Ingat Allah. Wastaghfiru lidzunubihim, kemudian segera minta ampun. Sadar Allah yang Maha menghukum. Allah yang Maha menghukum di dunia dan di akhirat, dan Allah yang akan menghinakan hambanya dan yang mengangkat hambanya. Kemudian selalu berdoa, kemudian mohon ampun, dan dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Ini adalah lanjutannya. Bukan dia tobat-tobat mainan. Dia melakukan kekejian sekalipun lalu ingat Allah. Bergetar hatinya, takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekaligus Allah Maha Kuasa untuk menghukum hambanya. Dzakarullah, kemudian dia setelah ingat Allah segera memohon ampun kepada Allah, karena dia yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa matanya, dosa telinganya, dosa zinanya, dosa apapun tidak ada yang mengampuni kecuali Allah. Kemudian ada lanjutannya, membuktikan kalau dia menyesal, walam yusirru ala ma fa'alu, dia akan menghentikan semua kejahatan yang pernah dilakukan. Nah ini kalau sudah begitu apa? Nah ini rasa di dalam hati kayak begitu, tanda hidup hatinya. Tidak usah jauh-jauh, kita perlu koreksi diri kita sendiri. Anda pernah menyesal kok? Waktu Anda duit hilang, ya, atau apa saja, pernah kita menyesal. Nah penyesalan itu ya kayak begitu. Menyesal itu rasanya begitu. Kalau kita contoh misalnya ada orang punya ngambil duit gitu loh. Biar tahu nyesal itu kayak apa sih? Orang nggak tahu nyesal, nggak pernah menyesal. Gimana sih nyesal? Nyesel buatan, nyeselnya kurang aja, nyeselnya kayak enak banget. Gini loh ya, nyesel tuh Anda punya gaji bulanan. Gaji Anda satu-satunya. Anda tidak punya pemasukan kecuali daripada gaji Anda. Sementara bersama itu juga Anda sudah kredit panci, uang listrik, segala macam, wah macam-macam. Ditagih hutang. Anda sudah janji kepada semuanya itu bahwasanya nanti bulan ini akhir bulan akan saya bayar. Masya Allah. Anda percaya diri pergi ke kantor, Anda kerja ngambil duit. Setelah Anda ngambil duit, Masya Allah Anda taruh di tas. Sampai di rumah nggak ada duit. Duh, tasnya bolong. Bolong tasnya jatuh. La ilaha illallah. Nah. Karena ini uang sangat Anda butuhkan, Anda tentu menyesal. Paling pas Anda marahin batik, tas ini gara-gara tas ini. Kira-kira besok, bulan depan, waktu ngambil duit dipakai lagi tak tasnya? Gak kira. Marah kenapa ini? Gara-gara tas ini duit saya hilang. Makanya termasuk tanda tobat juga begitu. Kalau Anda pernah maksiat di tempat itu, Anda jangan dekat-dekat dengan tempat itu. Kalau ada tobat urusan laki dengan perempuan, semuanya membawa Anda kepada kenangan Anda. Hapus kalau ada tobat.
Ungkapannya tobat, saya menyesal dengan laki-laki itu. Kenapa baju hadiahnya masih kau simpan? Nomor HP yang kau simpan. Dusta kau. Kau bohong. Allah Maha tahu kau simpan HP-nya. Nomor HP-nya. Tobat itu serius. Kenapa baju hadiahnya biarpun semahal apapun bakar itu? Membakar setan. Nah ini contoh bertobat. Tobat kau masih senang bergaul dengan dia. Kalau temannya teman judi, teman mabuk, Anda bertobat, Anda hindari perkumpulan itu. Kalau masih ada berkumpul, belum tobat. Bertobat. Ini makna bertobat. Nyesel, aku terjerumus gara-gara tempat itu. Aku terjerumus gara-gara kumpulan itu. Maka penyesalan itu tanda kalau hati Anda punya hati itu hidup. Nah ini, tanyakan diri Anda sendiri. Berapa kali Anda menitikkan air mata? Karena kesalahan yang pernah Anda lakukan. Kita semua perlu belajar menangisi dosa-dosa kita. Dan harus selalu di mata kita adalah rahmat Allah, sekaligus di mata kita adalah hukuman Allah. Di mata kita surga, di mata kita neraka. Agar kita di saat mendengar seruan kebaikan, tidak akan menunda-nunda lagi karena kita melihat surga. Di saat ada kemaksiatan di hadapan kita, ingat neraka, langsung kita tinggalkan. Itulah makom tinggi. Makomnya orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar menangis. Sampai dikatakan, berusahalah kau menangis, menyesali dosa-dosa. Sampai kau menitikan air mata. Bahkan yang paling berarti adalah tetesan air mata di saat tidak ada orang. Kalaupun ada orang menangis menyesali dosa di hadapan orang, sah. Misalnya lagi berkumpul begini, ada diskusi, di obrolan tentang penyesalan, tapi dia menangis, sah-sah saja. Akan tapi tulus tidak tangismu itu. Bagaimana agar tahu saya itu menangis dengan tulus? Waktu kamu mengingat itu semuanya saat sendiri bisa nangis atau tidak. Orang bisa nangis di depan orang, tapi saat sendiri nggak bisa nangis. Cengar sendiri saja kepada Allah. Kurang ajar dia kepada Allah. Menangis kepada Allah. Menangis yang paling hebat adalah di saat berada di kamarnya sendiri. Tapi menangis depan orang jangan disalahkan kalau ada orang menangis, so dia tersentuh hatinya oleh sebuah panjatan doa atau sentuhan kalimat-kalimat dari seorang ustaz. Lalu dia menangis sah-sah saja. Akan tapi yang tidak benar adalah kita bisa menangis di depan orang, tapi saat sendiri tidak bisa. Pernah ada suatu kita ada orang menangis di hadapan manusia, lalu Nabi mengatakan, "Na'am idza kana hadza fi baitik." Ya, kalau itu di rumahmu boleh kau begitu. Tapi apakah dia boleh kita menangis? Menangis itu nggak bisa. Nangis itu bukan dibuat-buat. Nangis itu adalah desakan daripada apa di dalam hati, apakah kesal atau rindu atau penyesalan itu menjadikan orang nangis. Kesel nangis, ya kan itu? Nangis. Rindu bisa menangis. Nyesal bisa menangis, luapan. Di dalam hati. Nangis bohongan juga bisa. Ada orang cengeng, dikit-dikit nangis, gampang nangis. Tapi yang bermakna adalah suara daripada hati itu. Nah ini, pancaran dari hati. Hati yang menyesal. Menyesal itu ada tarkun nadami, kata Ibn Abbas As-Sakandari. Tanda hatimu mati itu adalah jika engkau tidak pernah menyesali atas kesalahan yang terjadi kepadamu. Hatimu mati. Lah kalau hati mati itu apa buahnya? Buah hati yang mati itu di saat mendengar petua susah memahaminya, menjadikan orang keras kepala, tidak bisa dinasihati, keras hatinya, nggak bisa menerima nasihat, nggak pernah tersentuh, nggak pernah menyesal. Dan ingat, sudah masuk bencana yang amat besar jika ada seorang hamba tidak pernah menyesali dosa-dosanya. Karena siapapun yang tidak pernah menyesali dosa-dosanya tidak pernah punya tobat selamanya. Yang tidak pernah menyesali dosanya tidak pernah punya tobat. Sebab hakikat tobat adalah an-nadamatu, kata Nabi. Hakikat tobat adalah an-nadamatu, penyesalan. Berusaha untuk menangisi dosa-dosa. Hadirkan waktu di malam hari 5 menit, 10 menit, ingat dosa, hukuman. Oh, hukuman Allah di dunia ada dan hukuman di akhirat juga ada. Orang hanya takut kadang dengan hukuman di dunia karena malu dengan mertua, malu ini. Tapi ingat, hukuman di hadapan Allah lebih pedih lagi. Hukuman di hadapan Allah di akhirat lebih pedih lagi. Mari kita pulang ke rumah masing-masing mengoreksi hati kita. Hati yang hidup atau hati yang mati. Hati kita hidup atau mati. Kalau hati kita mati, na'udzubillah, segala kejahatan akan mudah dilakukan. Tidak takut maksiat, tidak rindu kebaikan. Kalau sudah hati mati. Tapi kalau hati hidup, Masya Allah, tidak ada seruan kebaikan kecuali hati kita mengajak anggota tubuh kita untuk melakukannya. Dan jika hati kita hidup, tidak ada seruan, tidak ada larangan atau sebuah dosa yang disebut,
Kecuali hati itu mengatakan kepada anggota tubuhnya, jangan kau lakukan itu. Semuanya dari hati. Makanya yang perlu dijaga adalah hati. Hati yang hidup. Semoga Allah menghidupkan hati kita. Sehingga mudah menyesal di saat berdosa. Rindu melakukan ketaatan. Menyesal di saat tidak bisa melakukan kebaikan. Sehingga kita benar-benar digolongkan sebagai hamba-hamba yang datang kepada Allah di qalbin salim. Hati yang selamat, hati yang hidup, hati yang sehat. Sehingga kalau hati sehat, hati selamat, dialah orang yang akan terbebas dari segala siksa, baik itu di alam barzah ataupun siksa di padang mahsyar hingga nanti di akhirat, dan diganti oleh Allah dengan keindahan di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.